Pagi hari ini saya masih akan menyambung bahasa surga yang ada yang mudah, ada yang sulit bagi sebagian kita, ya. Memang firman Tuhan itu, saudara, namanya Tuhan, ya. Firman-Nya Tuhan, bahasanya Tuhan, itu tidak begitu mudah bagi kita, apalagi bagi pemula-pemula. Tetapi kalau saudara walaupun pemula, saudara cinta Tuhan, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara ingat kasih-Nya dan saudara ingin balas kasih Tuhan, tentunya saudara akan mengusahakan sedemikian rupa bahasanya Tuhan, mempercayai firman-Nya, karena kita sudah disuntik dengan iman, ya. Kita sudah dikasih iman, kita diberi atau disuntik, bahasa dunianya disuntik, diinjek, dimasukin iman, ya. Nah, dengan iman itu kita ini bisa menjadi pelaku-pelaku dari bahasanya surga, ya. Jadi tidak ada alasan buat anak-anak Tuhan untuk selamanya bilang aku nggak mungkin melakukan itu, ya. Tidak ada alasan. Kalau saudara beralasan aku raiso, arah mungkin nggak mungkin, berarti saudara imannya tidak dipakai, ya. Berarti saudara mematikan iman, saudara tidak mempercayai Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai Tuhan, lebih baik saudara bertobat lagi, saudara terima Tuhan Yesus lagi dari awal, ya. Karena kalau saudara tidak bisa melakukan hal-hal ini, maka tidak tahu nanti di surga, nanti di pengadilan saudara menghadap, apakah saudara ditolak atau diterima. Karena kita ini WNS, ya, walaupun kita WNI, ya, tetapi kita WNS, kita bukan WNA. Kita WNS, warga negara surga, ya. Warga negara surga harus melakukan semua ini. Saudara sebagai WNI, saudara kan harus melakukan banyak kewajiban-kewajiban saudara yang sudah tertera dalam UUD 45, ya. Lalu ada undang-undang, beberapa undang-undang yang disahkan negara dikunci, thank you, dikunci sudah menjadi peraturan bangsa negara. Jadi ini adalah bahasa-bahasa surga sebagian. Saya masih berikan sebagian, ya. Oke, waktu lalu saya bicara mengenai penyangkalan diri, yang mana penyangkalan diri ini banyak sekali, ya. Saya akan urutkan dulu beberapa penyangkalan diri yang saya bisa pikirkan, bisa temukan dalam Alkitab, walaupun yang lain-lain masih tentu banyak, ya. Penyangkalan diri adalah termasuk mengampuni orang yang bersalah, ya. Mengampuni orang yang bersalah, mengasihi musuhmu, ya. Jangan perjanjian lama, gigi ditonjok gigi, harus balik tonjok ganti gigi. Rampal 1, rampal 3, 1 tonjok kurang, rampal lagi. Saya waktu lalu tuh mau cerita aja sampai ada seorang pria, ya, bule gitu,
dia duduk di kursi pesawat di belakangnya. Nah depannya ini ada orang India gitu ya, cowok sama cowoknya. Nah ini yang bule ini kakinya dua-dua dinaikkan, gini terus di atasnya. Jadi orang bule, orang Indianya kan gini. Nah kok ya kebetulan dari sini ada yang nilem gitu. Dia duduknya sebelah kanan, ini dari sini ini ada lorongnya, ini di pinggir ya, di L namanya. Ya, dari sini kok ya ada yang nilem, itu hebat banget lah yang nilem itu. Sekarang kan semuanya gampang ya Vera. Jadi gini sama kakinya, gini. Sudah diperingatkan stop, nggak mau. Jadi gini sama kaki. Nah ini pas mau gini lagi, jadi yang India ini sudah siap. Kalau ini gini langsung dia giningan. Jadi waktu dia gini, yang belakang gini, ini gini, kena giginya rampal langsung. Kelihatan pas di film tuh copot satu. Udah di situ aja, wah kami penonton tuh pengen tahu kelanjutannya gimana kelanjutannya. Ya cuman gitu toh, cuman berapa detik gitu ya. Itu yang ditayangkan, yang terekam ya. Gigi ganti gigi. Ini yang nonton semua bilang gini, dia kena batunya, dia ketemu apa ya, ketemu tandingannya dia. Jadi segenap tenaga ini orang India ini ngenteni kalau kakinya bener langsung dan itu bisa mental gini kursinya langsung. Ini kakinya pas di sini tuh, ya ampun, itu padahal udah tinggi banget cowok ya. Berarti kan kakinya ini kan jenjang panjang ya, panjang langsung. Gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau kita dibegitukan, kita mengucap syukur, bisa nggak? Kita mendoakan orang itu. Kita bilang terima kasih ya. Mengasihi. Mengasihi orang yang seperti itu. Lalu mendoakan. Tidak hanya mendoakan, mengasihi. Aku mengasihi dia, aku mengasihi dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan berbuat baik kepada orang yang menganiaya saudara, berbuat baik. Bahkan firman Tuhan yang sulit di bahasa surga, yang sulit, turn the other cheek. Artinya apa? Beri pipi kirimu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Waduh. Diminta bajumu, kasih sekalian jubahmu. Waduh. Ini nggak gampang, saudara. Ya. Nggak gampang sama sekali. Kita itu kalau disakiti, kita pingin bales. Dan balesnya itu berlipat kalau bisa, supaya tahu rasa. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus menyangkal diri. Supaya apa? Bapamu di surga dipermuliakan. Saat dunia melihat saudara berbeda, karena orang dunia tidak ada mengajarkan ini. Gak ada. Maunya untung, orang lain buntung, ya. Tetapi bahkan kita dikatakan, kenapa kamu mau untung?
kita justru siap dirugikan. Itu firman Tuhan ada 1 Korintus ayat 7. Ya, ini hal yang tidak mudah. Waktu lalu saya memberikan kepada saudara ayat dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jika seterumu lapar, nah ini bisa nggak saudara? Kalau musuhmu lapar, saudara kasih dia makan. Ini saya sudah sering lakukan. Ya, saya ceritakan kepada saudara waktu lalu, yang mobil baru saya diberet itu, saya nggak cuma ngasih makan ini satu anak, saya ngasih makan pemulung-pemulung, tukang-tukang parkir, orang-orang pengemis-pengemis jalanan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Beri dia minum. Saya nggak dibukai gerbang sama satpam, tak kasih roti 2 toples. Nggak cukup itu, tak kasih lagi bakpao, kasih lagi kopi beberapa termos, kasih lagi pas lebaran saya ngasih kurma beberapa kotak itu ya, kotak apa ya namanya, kayu itu bukan grade yang jelek, grade yang bagus, kurma gede-gede. Tahun baru saya berikan Kentucky Fried Chicken komplit. Berapa orang saudara? Satu di tempat kami waktu itu. Kira-kira berapa Pak Samuel? Kira-kira 4. Ya, tadi 4 ya. 80. Kalau 4 gampang, saya ngasih 80. Itu kompleks ruko-ruko di area Sunter. Sampai akhirnya mereka hormat sama saya. Setiap kali saya datang, hormat. Apa? Memupuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya mengalahkan kejahatan mereka dengan kebaikan. Saya punya sewa 4 ruko tinggi-tinggi di situ. Tapi waktu saya mau masuk ditutup. Seketika saya mikir, ini orang mau tak laporkan manajemen, tak labrak, atau saya mengalahkannya dengan kebaikan. Split second, cepet banget. Saya langsung telepon friend, itu satpam yang di sana-sana dengan ini kasih 2 toples kue mawar, toples 2, yang nutup pintu saya 2 di pintu sana. Jadi pas gondok, pas mumpal, ya, saya diperhadapkan dengan pilihan. Saya menang, saya mengalahkannya dengan kebaikan. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang
berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aduh, dituapuk. Wah, sudah gondok, bisa nggak ngasih? Silakan satunya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan, sama-sama hujan diturunkan bagi orang benar, bagi orang jahat. Matahari juga, kalau Tuhan jengkel, matahari cuman sebagian, hujan sebagian di sawahnya orang benar, orang baik jadikan kering, jadikan semak belukar. Tapi enggak loh, Tuhan luar biasa ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan mau saat kita menyangkal diri, ini upahnya adalah kesempurnaan ya. Nah, ini luar biasa janji Tuhan. Saat kita melakukan bahasa surga yang sulit ini, kita mau ke surga. Upah kita tidak cuma di bumi. Kalau kita menyangkal diri di bumi ini, kita dikasihi banyak orang, kita dianggap orang luar biasa. Luar biasa, yang biasa itu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kita dibilang sempurna. Kalau sempurna, kita melakukan bahasa surga. Di surga itu upah kita itu kayak apa, saudara, luar biasanya. Waktu 2 minggu lalu saya cerita mengenai orang Kristen yang, ingat ya, seorang anak yang berusaha dibunuh oleh sekitarnya, dan akhirnya orang yang membunuh ini didoakan terus, dan akhirnya dia terima Yesus dan jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Nah, sekarang yang kelima yaitu sukacita. Bersukacita dan menganggap penderitaan, aniaya, problem, masalah saudara sebagai kebahagiaan. Waduh, ini bahasa surga. Wangile, bersukacita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lagi, sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Jadi tidak peduli apapun yang saudara rasakan, saudara tidak penting memikirkan perasaan saudara, tetapi saudara mengikuti perintah Tuhan dan bahasa surga, yaitu bersukacita. Wah, lagiannya lagi padu, lagi dibuang gali, lagi dianiaya, dikata-katain, difitnah. Wah, saudara mau muntah. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Enggak apa-apa, sebentar nangis enggak apa-apa. Ojo nangis seharian. Nanti saya ceritakan nangis seharian itu bikin apa. Ya, nangis sebentar. Setelah itu tarik nafas banyak-banyak beberapa kali.
masih ambil lagi. Setelah itu, Tuhan, walaupun demikian, aku mau bersukacita. Bisa nangis, ya, tidak apa-apa. Tapi saudara baca lagi, bersukacita saudara Tuhan. Sekali lagi kukatakan jiwaku, saudara ngomong sama jiwa saudara. Jangan sedih, ayo sukacita, sukacita, sukacita. Saudara mulai milih lagu. Jangan lagunya jangan Allah peduli mulut ini orang bersukacita, tapi bersukacita saudara ngangkat hati saudara, ngangkat jiwa saudara. Saya ceritakan seorang ibu yang sudah dipanggil Tuhan waktu itu. Ya walaupun ayo topan ke gereja, nek minggu ayo ke gereja disiapi air panas 2 ember dan mandi, ndak mau. Minggu demi minggu ndak mau. Lalu dia dengar firman Tuhan, bersukacita, praise the Lord, ya, praise the Lord. Lalu dia cuma punya icik-icik, dia icik-icik praise the Lord, haleluya. Dia nyanyi, orang pikir dia gila, nggak apa-apa, yang penting aku mau bersukacita. Saya bilang, ibu, itu air adalah pelayanan. Itu air panas tiap minggu dipersembahkan untuk Tuhan. Suamimu nggak mau pakai itu untuk Tuhan. Yuk, tewas aku manasin sama gas, ngabisin gas, nggak apa-apa. Itu pelayanan, gasnya diberikan kepada Tuhan, ya. Bersukacita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya baca 2, saudara 3, dan kita bersama. Saudara-saudaraku, anggaplah, jadi harus nganggep, walaupun tidak sebenarnya realita tidak, tapi mari kita menganggap. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 2. Sama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, bakno, pencobaan itu adalah, ya, itu hasilnya. Di ayat sebelumnya, sebab kamu tahu bahwa ujian, pencobaan itu adalah ujian, ya. Saudara harus hafal ini. Pencobaan, ujian. Kayak anak saudara sekolah itu loh, ada tesnya. Anggap itu tes. Pencobaan itu tes kelulusan kelas. Bukan masalah kalau saudara masih anak-anak, saudara akan nangisi masalah. Kelihatan. Siapa yang masih memblek nangis-nangis menghadapi persoalan, masih level anak, tak bilang. Kalau sudah dewasa, saudara akan bilang gini, alright, saya akan tantang ini. Kalau saya menang ujian ini, Tuhan kasih hadiah saya apa? Belajar mengetahui bahwa pencobaan itu pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Tidak melebihi kekuatanmu. Tidak usah main
beranjak dewasa, udah simpan air mata, nggak usah nangis. Yusuf, itu air mata untuk jiwa-jiwa kayak anak kecil aja. Ya, saya dulu waktu ada persoalan itu kayaknya udah 15-20 tahun lalu ya, masih gitu, masih mau nangis. Jadi waktu saya dapat persoalan, kemudian saya pulang masuk kamar, terus saya mau berlutut mau nangis, sudah modenya itu mode memblek. Mau gini, saya ingat, walah, nek aku gini sing seneng coba, sama sing seneng iblis, jadi saya nggak jadi. Haleluya, Tuhan, saya mau ngalahkan ini, saya bisa ngalahkan Goliat. Kalau saya ngalahkan Goliat, saya dapat apa? Wah, si Daud kan gitu. Kalau bisa ngalahkan itu si tidak bersunat itu dapat apa? Jadi mantu raja, pajaknya dihilangin. Oh, dapat apa? Keliling dia. Hadiah apa? Saya gitu, saudara. Ya, sejak itu Allah persoalan biasa, tidak mau saya nangis, sayang air mataku untuk diriku sendiri, mengasihani diri saya, kasih ke jiwa-jiwa. Ya, karena apa? Pencobaan ini rupanya ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau anak saudara sekolah ada tes mau ujian, nggak tahu namanya zaman sekarang ada nama sumatif, zaman saya dulu nggak ada ya, sumatif atau apalagi lah, pokoknya ujian terakhir juga ada ya. Kalau ujian akhir, saudara suruh anaknya belajar terus, belajar 1 minggu belajar, nonton TV tidak boleh, nonton HP tidak boleh, belajar dulu. Itu ujiannya berat, oke, harus naik. Apalagi kalau sudah harus lulus ganti jenjang lagi dari SD ke SMP, SMK, ayo terus supaya apa? Tekun. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, supaya menjadi sempurna. Kalau nilainya 9, 10, saudara senang tau anak saudara, ya di sini ada yang Ami, ini saya rapotnya nilai 9, 10, wow, ya. Ada mereka yang bawa rapotnya ke saya, ini loh nilainya segini, wow, hebat belajarnya, hebat. Nah ya, kita juga sama. Jangan pikir saudara udah nggak sekolah, saudara masih sekolah bahasa surga, tes surga. Kalau saudara ngadepin ujian, apa yang harus saudara jawab? Bersukacita, ya. Oh, ini luar biasa. Kita baca dalam Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke? Dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, pengharapan dan kemuliaan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah, bukan hanya bersukacita, tetapi bermegah. Oh my goodness, bermegah, bukan kayak bangga sombong, bermegah. Terima kasih Tuhan, saya dihadapkan dengan
saudara, nggak gampang. Saya kasih tahu nggak gampang. Ya, saya melewatinya banyak kali dan masih ada yang saya hadapi. Ya, belum bisa bermegah, bersorak-sorak, loncat-loncat dan berterima kasih sampai nyungkur, belum bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan justru kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu sama menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Ruach HaKodes yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita harus bersukacita dan bermegah? Ini tentunya sebagaimana saudara tahu tadi, menghasilkan sama kesempurnaan. Jadi penyangkalan diri menghasilkan kesempurnaan, dalam pencobaan juga kesempurnaan. Lagi, karena apa? Karena Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan, pencobaan yang menimbulkan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kalau kita tahu bahwa semua pencobaan anak Tuhan, tidak ada yang namanya pencobaan. Ini bahasa manusia, tetapi bahasa surganya adalah ujian. Semua ujian yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang kebetulan, ya, tidak pernah ada yang kebetulan. Katakan bersama, that's right. Tidak pernah ada yang kebetulan. Karena apa? Karena kita anak-anak Bapa yang Maha Tinggi. Kita semuanya dilindungi. Hanya kita ini masuk dalam ujian seperti Yusuf. Yusuf dibuang, dijual, dibuang ke sumur, diangkat, dijual. Dikatakan dia mati, dia terputus dari keluarganya. Wah, ya, kalau kita diperlakukan seperti itu, kita ini belum ngerti bahwa ada rencana yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang bangun. Kita hidup ini dalam proses pembangunan manusia roh. Kita nggak tahu. Seandainya Yusuf tahu, dia loncat-loncat dulu, bersukacita, bermegah. Makanya karena kita nggak tahu, kita belum bisa loncat-loncat, bersukacita dan bermegah. Kita maunya nangis-nangis, lalukan ini Tuhan daripadaku. Kalau kita tahu bahwa semuanya ini, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, wow, kita akan bersyukur. Karena bahasa manusia ini sangat terbatas untuk mengungkapkan, tidak dapat dibandingkan. Saudara, nanti saudara nggak akan ngerti apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan sediakan buat orang-orang yang sanggup melewati semuanya ini dengan sukacita.
gak sebanding. Ya. Nah, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, diselidiki bahwa orang-orang yang sakit keras disebabkan karena pikiran. Ya, gak bisa terima, pengen bales. Apa benar 90% penyakit disebabkan oleh pikiran? Saudara pernah nggak dengar ungkapan semua penyakit berasal dari pikiran? Pernah? Pernah ya? Ya. Ada yang genetika dari orang tua, makanya mungkin itu 10%. Nah, 90%-nya disebabkan oleh pikiran. Nah, pikiran ini bisa macam-macam. Pikiran stres, pikiran negatif, ya, pikiran ingin balas dendam, pikiran macam-macam. Lalu bisa pikiran yang salah, ya, pikiran yang salah, cara makan salah, cara hidup salah, cara kelola semua kehidupan kita salah. Ini bisa oleh pikiran juga, ya. Ada seorang dokter namanya Adi Gunawan. Dia menulis bukunya The Miracle of Mind Body Medicine. Artinya mukjizat dari obat-obat pengobatan pikiran dan tubuh. Jadi ada mukjizat yang berasal dari pikiran kepada tubuh kita. Ya, dia katakan bahwa 90%, sekitar 90% penyakit yang kita alami disebabkan oleh pikiran. Nah, jadi gimana sebenarnya hubungan antara pikiran dan tubuh ini bekerja? Gimana caranya hubungan pikiran dan tubuh bekerja sehingga menghasilkan penyakit? Ya. Jadi buku ini terbagi dari 3 bagian penting. Pertama, pikiran, emosi. Nah, saudara pakai emosi saudara ya. Stres. Ini 3 hal ini saling mempengaruhi. Lalu kedua, bagaimana proses terjadinya penyakit psikosomatis. Nah, psikosomatis ini apa? Mari kita buka. Bukan di Alkitab ya. Nah, penyakit psikosomatis. Mekanismenya ya. Psikosomatis itu adalah keluhan fisik yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor psikologis atau pikiran. Pertama, apa? Pikiran negatif. Pikiran negatif berulang-ulang. Misalnya khawatir berlebihan, kok piye yo anak kurang mulai, kok gak ketabrak, kok gak diculik, kok gak dibius, kok gak dihipnotis, terus mikir piye yo bojoku kae kerja ora mulai-mulai kae wis jam 6 jam 6 punjul 5, jam 6 punjul 11, jam 6 punjul 13, jam 6 punjul 14. Apa to yo? Doa no. Tuhan, malaikat surga aku perintahkan untuk melindungi suamiku jalan. Kalau dia mau belok kiri, tahan dia supaya dia lurus sampai ke rumah. Kalau ada yang mau terpeleset, lindungi supaya dia jalan terus. Kalau dia rodok linglung, kuatkan dia malaikat aku utus. Jadi daripada saudara ngeluh bojoku ki mangan apa yo
ambek sopo yo. Papa telepon. Agen makan di mana? Makan di warung Sabar Menanti. Kamu milih lauk apa? Nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi goreng pete. Pete mbek apa? Mbek jengkol. Mbek apa meneh? Mbek teri. Rasanya asin apa manis? Asin yo manis. Keliru apa? Oh, ini memumetkan suami Anda. Ya, ibu-ibu itu detail. Oke, tuku apa? Aku nanti aku lagi neng Indomaret. Orang neng Alfamart itu. Padahal ini cedai Indomaret. Oh iya. Akhirnya ayo ora. Nah, ini pikiran negatif yang berulang-ulang, kekhawatiran berlebihan. Apa gede, gede piye, bulan depan piye. Terus saudara mikir nggak apa, saudara nggak punya duit, saudara ngolah duitnya. Tapi terus bayar utang piye, ini anu piye. Nah, akhirnya saudara memproduksi hormon stres. Hormon kortisol mulai diproduksi. Kalau saudara stres, saudara negatif, hormonnya keluar dalam jumlah besar. Ya. Lalu imun saudara mulai melemah. Saudara mulai lemes. Nggak bisa mikir, mulai migrain. Minum kopi 3 in 1. Akhirnya saudara mulai minum obat lagi. Setelah itu saudara mulai rentan dengan penyakit, mudah sakit, gampang ujuk-ujuk wis ngono, aduh Pak padem ya. Bu waduh, terus sikilku kok semutan, ndasku kok semutan ya, hatiku kok deg-degan, kok bokongku gatel ya, loh ya kan, ya muncul, terus loh motoku kok abang ya, matanya mulai merah, mata kiri berair, mulai kok aku kok rada bingung, iki kok ndelok kok iki temen apa ki ya, mulai bingung. Lalu mulai gejala fisik tubuh mulai ngasih peringatan. Nah itu tadi gejala-gejala fisik ringan, nyeri otot, gangguan tidur, nggak bisa tidur, bolak-balik sana, bolak-balik sini. Dok, tekan antimu. Ya, ada anak-anak muda yang tiap hari itu makan antimu supaya bisa tidur. Dan jika dibiarkan terus maka ini bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah itu psikosomatis, saudara ya. Jadi psikosomatis ini bermula dari yang seperti itu, nyut ya. Lalu lama-lama tidak bisa tidur, lama-lama saudara karena tidak bisa tidur, nyut, terjadi sumbatan, darahnya nggak bisa ngalir. Kalau nggak bisa ngalir, terjadi apa? Stroke. Nah itu dia. Hati-hati saudara. Nah sudah mulai geringgingen. Nah geringgingen itu tanda aliran darah tidak bisa lancar. Geringgingen. Ya. Jadi saudara perlu dipijat, dikerok atau LTO. Iya, saya mau cerita LTO sebentar. Tadi malam juga saya lagi minta LTO karena ada beberapa yang kurang pas gitu.
tangan saya juga sini butuh. Dulu saya kan 4 bulan ya, tangan saya sini tuh jadi kalau saya khotbah, kalau saya pas saya didoakan di sini, saya megangin tangan gini. Saudara tidak lihat saya kayak ini begini loh. Tapi di sini banget rasanya kayak ngilu, yang ngilu banget gitu loh. Nanti pindah-pindah sih, pokoknya sekitar sini ya. Kemudian saya tukang pijatnya Pak Joko udah sampai 3 kali. Pak, saya kesana itu ya, dia itu sampai ngos-ngosan loh. Terus rasan-rasan deh bojone. Ini kayak Pak Kayu, sing kuat banget ya loh. Tidak mempan tenaganya sampai dia harus istirahat dulu. Tidak makan 3 kali. Saya tukang pijat Bu Damai. Ya, bukan tidak makan, belum bisa mecahke sumbatan itu. Tapi sudah lumayan mas. Sampai kemudian saya bilang LTO, hari-hari irin febel ya enggak tiap hari saudara, karena kalau tiap hari itu baru juara apa kata. Nah habis LTO biasanya itu agak jarang merah-merah. Jangan khawatir, karena apa? Itu lagi dipecahkan ininya, otot-otot yang merengkel, jadi kan sakit. Tapi habis itu darah lancar ngalir ya. Terus saya punya koyok andalan. Nah, Pak Hoklai sudah beli, karena goreng terus, melakukan hal yang sama terus-menerus itu gitu. Kalau itu sininya kan bisa. Jadi saya pakai koyok itu, jadi koyoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus berikutnya lagi koyoknya tidak boleh tiap hari karena bisa, saya nggak ngerti waktu itu tiap hari kebal jadinya, kulitnya ya gatal karena panas ya. Nah akhirnya bisa jadi LTO. Saudara daftarkan diri saudara kepada Ibu Wuryani atau Kak Iren. LTO. Nah, minggu depan pencipta LTO akan datang di sini. Tapi tetap saudara akan dilayani oleh Kak Iren dan Ibu Wuryani dan Saudari Febe dan Bapak Budi Kris. Ya, dokternya akan kesini lihat. Kalau saudara mau dilihat ini penyakitnya yang mana, Pak. Ya. Jadi hari ini saudara daftar untuk LTO minggu depan. Urat tergilir, keringgingan, ya, dan sebagainya, daftarkan. Ayat terakhir pagi ini. Ada 2 ayat terakhir ya. Amsal 17 ayat 22, di samping LTO dan koyo, hati yang gembira, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Jadi hati yang gembira saudara harus bersuka cita. Kalau saudara punya masalah, pulang jajaki ayam geprek, bakmi Jawa, bakso pentol, atau gado-gado, atau boleh ngundang Budi sekeluarga. Amin. Ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat 7. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saya waktu menanggung itu, saya bilang saya nggak mau nanggung ini. Nah, firman Tuhan mengatakan
yang letih, lemah, lesu, dan berbeban datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi santoso, sentosa, kelegaan kepadamu. Pikulanku yang aku pasang. Jadi saya bilang, Tuhan, aku nggak mau nanggung ini. Aku minta pupnya Tuhan aja yang ringan dan maknyus, ya, enak kata Tuhan, ringan dan enak. Saudara jangan nanggung beban sendiri. Kalau saudara punya persoalan apa saja yang namanya ujian bahasa surganya, saudara harus alalah yo wes nangis so, ya apa? Lah gitulah, sudah baru aja diajarin kok menangis meneh.